Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Alexander. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mengaplikasikan metode mengajar dengan menggunakan metode animasi. Sebenarnya banyak metode yang telah digunakan dan banyak metode yang sebenarnya menarik untuk dipublikasikan kepada siswa, mulai dari kode QR metode, PowerPoint, dan Infocus. Dan masih banyak lagi dengan metode cara bermain. Nah, di sini saya menggunakan metode animasi. Dalam penggunaan media animasi ini sangat membantu guru dalam mengajar untuk para siswa. Nah, ada beberapa kelebihan dalam menggunakan media animasi ini. Yang pertama, menarik perhatian para siswa dalam proses belajar mengajar. Ini terutama dalam proses belajar daring. Yang kedua, meningkatkan referensi. Animasi juga dapat menggabungkan sejumlah besar data ilmiah. Animasi juga dapat membuat kejadian itu seolah-olah terjadi kepada diri siswa. Nah, sebenarnya banyak keuntungan yang lain dalam dalam mengajar menggunakan metode animasi ini. Ini adalah contoh belajar dengan menggunakan media animasi, yaitu kita akan mengangkat topik yang bertemakan pasar, yaitu mulai dari pengertian pasar, jenis-jenis pasar, ciri-ciri pasar, dan fungsi pasar. Nah, pengertian pasar di sini disebutkan pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang tertentu. Ini juga disebutkan di sini jenis-jenis pasar dengan menggunakan media animasi. Yang pertama, jenis-jenis pasar di sini adalah pasar konkret, yang kedua pasar abstrak, yang ketiga pasar persaingan sempurna, dan keempat pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian kita lanjut ke materi ciri-ciri pasar. Nah, ada beberapa ciri-ciri pasar yang disebutkan di sini. Yang pertama, terdapatnya calon pembeli yang penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, baik dari si pembeli maupun dari si penjualnya. Yang keempat itu terdapat interaksi antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir kita adalah fungsi pasar. Nah, di sini ada 3 fungsi pasar. Yang pertama, sarana distribusi. Yang kedua, pembentukan harga. Yang ketiga, pasar sebagai tempat promosi. Sebenarnya banyak lagi fungsi pasar yang lainnya yang bisa kita jelaskan. Ini adalah sebagai contoh belajar dengan menggunakan media animasi. Nah, inilah salah satu contoh dari belajar dengan menggunakan media animasi tersebut. Nah, itulah metode belajar dengan menggunakan animasi dari saya. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.